Buat kamu yang baru mulai YouTube, sebelum mikirin kamera, AI, atau editan, ada satu keputusan penting yang sering disepelekan. Padahal ini yang nentuin kamu kuat atau enggak di tengah jalan, yaitu memilih mau fokus ke long atau shorts. Dua-duanya sama-sama konten YouTube, tapi cara kerjanya beda banget. Shorts itu ibarat pelang banner di pinggir jalan. Banyak orang lewat, banyak yang lihat, tapi cuma sekilas. Mereka nggak berhenti lama, nggak sempat kenal kamu, dan begitu video selesai, mereka langsung lanjut scroll ke konten lain. Cocok buat cepet dikenal, cocok buat ngetes ide, tapi jangan berharap terlalu banyak soal kedekatan atau loyalitas. Sementara, long itu ibarat toko tujuan. Orang datang karena niat. Mereka duduk, dengerin, dan pelan-pelan mulai percaya sama kamu. Jumlahnya mungkin nggak sebanyak shorts, tapi yang datang itu orang-orang yang beneran pengen dengar. Dan dari sinilah audiens yang kuat biasanya terbentuk. Makanya buat pemula, penting buat jujur ke diri sendiri. Kamu mau ngejar rame dulu atau mau bangun fondasi? Shorts bisa bantu orang nemu kamu, tapi long itu tempat kamu nunjukin nilai kamu. Kalau dari awal kamu salah milih, kamu bakal capek sendiri, karena ekspektasi kamu nggak ketemu sama kenyataan. Jadi sebelum upload apapun, pahami dulu peran masing-masing, biar langkah kamu ke depan lebih sadar dan gak asal jalan. Sekarang kita ngomongin bagian yang paling bikin orang penasaran, soal uang. Banyak pemula mikir, shorts view-nya gede, berarti duitnya gede. Padahal di YouTube yang nentuin besar kecilnya penghasilan itu bukan view doang, tapi RPM, yaitu pendapatan per 1000 tayangan. Di sini bedanya kelihatan jelas. Long video punya RPM jauh lebih besar dibanding shorts, karena di long, YouTube bisa pasang lebih banyak iklan, durasinya lebih panjang, dan penontonnya datang dengan niat. Orang yang nonton long itu biasanya lebih fokus, lebih sabar, dan itu bikin pengiklan mau bayar lebih mahal. Sementara shorts, meskipun view bisa jutaan, iklannya terbatas, durasinya pendek, dan sistem monetisasinya dibagi rame-rame, jadi RPM-nya kecil. Itulah kenapa ada channel shorts dengan jutaan view, tapi penghasilannya tetap gak sebanding sama channel long yang view-nya jauh lebih sedikit, tapi konsisten. Kalau kamu mikir jangka panjang, 1-3 tahun ke depan, dan kamu pengen punya pendapatan yang masih jalan walaupun kamu lagi gak upload, maka long adalah jalan utamanya. Long itu kayak aset. Video yang kamu upload hari ini bisa ditonton orang 6 bulan, setahun, bahkan bertahun-tahun ke depan, dan tetap ngasilin. Shorts kebalikannya, dia cepet naik, tapi juga cepet tenggelam. Begitu kamu berhenti upload, penghasilannya langsung turun. Dari sisi sumber uang juga beda. Long bukan cuma dari iklan AdSense, tapi bisa dari afiliasi, sponsor, produk digital, bahkan brand deal yang datang karena orang percaya sama kamu. Shorts kebanyakan cuma ngandelin satu pintu, yaitu iklan shorts fun atau sistem bagi hasil yang nilainya kecil dan gak bisa kamu kontrol. Makanya kalau tujuan kamu cuma ramai sesaat, shorts cukup. Tapi kalau tujuan kamu itu stabil, tumbuh, dan punya penghasilan yang bisa bertahan lama, long video itu fondasi yang paling masuk akal. Sekarang kita bahas soal kerja di balik layar. Karena disinilah banyak orang kaget lalu nyerah. Long dan shorts itu beda bukan cuma di durasi, tapi juga di niat dan tenaga. Long video jelas lebih sulit dan lebih makan waktu. Kamu harus mikirin alur, pembukaan, isi, penutup, ritme bicara, potongan visual, sampai durasi yang enak ditonton. Editing long itu kayak nyusun cerita, bukan cuma potong tempel. Makanya wajar kalau satu video long bisa makan waktu berjam-jam, bahkan berhari-hari. Tapi justru karena susah, nilainya juga lebih tinggi. Berbeda dengan shorts yang secara teknis lebih ringan. Edit cepat, durasi pendek, dan tujuannya cuma satu, nangkep perhatian sesaat. Lalu soal thumbnail, ini penting banget. Long video wajib punya thumbnail yang niat, karena thumbnail itu ibarat sampul buku di perpustakaan. Orang belum tahu isi bukunya apa, tapi dari sampulnya mereka mutusin mau ambil atau enggak. Kalau sampulnya asal-asalan, sebagus apapun isinya, orang nggak akan berhenti. Shorts beda cerita, karena orang ketemunya lewat scroll, bukan lewat etalase. Jadi thumbnail di shorts bukan penentu utama. Dari sisi performa juga beda. Shorts itu cepat, kadang baru upload beberapa menit sudah dapat view, karena sistemnya dorong cepat ke banyak orang. Long kebalikannya, seringkali di awal sepi,
Bahkan bisa 3 hari, seminggu, sampai 2 minggu baru mulai naik. Itu normal. Makanya gue selalu bilang, jangan hapus video cuma karena belum ada view. Long itu kayak benih, dia butuh waktu buat tumbuh. Selama judul dan thumbnail masih relevan, sistem bisa kapan aja ngedorong ulang. Terakhir soal ritme. Shorts nuntut konsistensi tinggi, idealnya tiap hari, karena siklus hidupnya pendek. Long nggak harus sesering itu, tapi harus tahan lama. Jadi, pilihannya balik lagi ke kamu. Mau kerja cepat tapi harus terus lari, atau mau kerja berat di awal tapi hasilnya bisa panjang? Sebenarnya, baik shorts maupun long itu sama-sama punya nilai. Nggak ada yang salah dan nggak ada yang paling benar buat semua orang. Yang sering bikin pemula salah langkah, itu bukan karena milih format yang salah, tapi karena ngikutin orang lain tanpa sadar posisi diri sendiri. Lihat channel orang view-nya keren, langsung pengen niru. Padahal kita nggak tahu proses di baliknya, nggak tahu berapa lama dia bangun, dan nggak tahu fase pahit yang udah dia lewatin. Konten bisa ditiru siapa aja, tapi soal rezeki itu beda cerita, karena jalannya nggak pernah sama dan udah ada yang ngatur. Tugas kamu bukan yang main hasil orang lain, tapi ngerjain bagian kamu sendiri dengan serius. Kalau tujuan kamu pengen ngejar angka subscriber cepat, shorts memang lebih gampang karena exposure-nya luas. Tapi kamu juga harus sadar, subscriber dari shorts itu nggak semuanya kuat. Ada yang kepencet, ada yang cuma lewat, ada yang anak kecil, dan banyak yang nggak pernah nonton video long kamu sama sekali. Sementara kalau kamu fokus ke long, pertumbuhannya lebih santai, tapi nilainya lebih nendang. Satu subscriber dari long biasanya lebih kenal kamu, lebih percaya, dan lebih mungkin balik lagi. Penting juga buat dipahami, pembahasan ini bukan buat nakut-nakutin atau bilang kalau YouTube itu susah. Enggak, YouTube itu adil, tapi semua hal yang punya potensi cuan besar pasti punya risiko dan proses yang besar juga. Gak ada hasil besar dari proses kecil. Justru disitulah bedanya orang yang cuma coba-coba sama orang yang beneran niat. Selama kamu fokus di satu kategori yang kamu siap garap dalam jangka panjang, gak mudah tergiur, dan mau jalan pelan tapi konsisten, peluang itu selalu ada. Jadi kesimpulannya simple, shorts dan long itu bukan untuk dipertentangkan, tapi untuk dipahami fungsinya. Shorts bisa bantu kamu dikenal lebih cepat, long bantu kamu bertahan lebih lama. Mau pilih yang mana, semuanya balik ke tujuan dan kesiapan kamu sendiri. Yang penting, jangan lompat-lompat cuma karena lihat orang lain kelihatannya sukses. Fokus aja di satu kategori yang kamu niat garap, karena konsistensi itu jauh lebih mahal dari sekadar ide bagus. YouTube bukan tempat orang paling cepat menang, tapi tempat orang yang mau berproses tanpa ribut. Di channel Serba Dolar, gue nggak jual mimpi, nggak buka kelas-kelasan, dan nggak nutupin apapun. Semua yang gue pelajari, semua kesalahan, dan semua pengalaman nge-YouTube bakal gue buka di sini apa adanya. Kalau kamu pengen jalan bareng, belajar pelan-pelan, dan bangun channel dengan cara yang waras, subscribe Serba Dolar. Kita berproses bersama, tanpa drama, tanpa janji instan, tapi dengan arah yang jelas.